Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra, NIM J1A11809090. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang judul pengembangan evaluasi dan uji aktivitas antiinflamasi akut sediaan non-emulsi spontan minyak jinta hitam. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk pengembangan formula sediaan non-emulsi spontan atau SNES dalam usaha meningkatkan bioavailabilitas minyak jinta hitam. Kemudian tanaman ini berasal dari familia Ranunculaceae, adalah tanaman herba musiman yang lebih dikenal sebagai tanaman bunga flanel. Biji dari tanaman ini umumnya berukuran 1-5 mm dan dikenal sebagai bagian yang memiliki khasiat pengobatan selain untuk kebutuhan bumbu dan rempah masakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Houghton dan kawan-kawan, menemukan bahwa minyak jinta hitam dan timokuinon menghambat eikosanoid dan membran lipid peroksidasi, yang selanjutnya menghambat sikloksigenase dan jalur 5-lipooksigenase dari metabolisme arachidonat yang bertanggung jawab terhadap aktivitas inflamasi. Bahwa ditemukan bahwa minyak jinta hitam memiliki efek antioksidan dan anti-eikosanoid yang lebih besar dari timokuinon. Pada metode penelitian, pembuatan ASES dilakukan dengan melakukan optimasi campuran minyak dengan surfaktan dan konsurfaktan. Evaluasi SNES minyak jinta hitam yang dilakukan meliputi pengamatan organoleptik, pengukuran pH, pengukuran viskositas, uji stabilitas dipercepat, uji diperbilitas, dan waktu self-emulsification atau pembentukan emulsifikasi spontan, analisis ukuran dan distribusi ukuran globul, serta penentuan potensial zeta. Dua jenis minyak yaitu PCO dan minyak zaitun, serta 3 jenis surfaktan, TWN20, TWN80, dan Kremophor RH40, serta PEG 400 sebagai konsurfaktan digunakan untuk mendapatkan campuran yang paling optimal untuk sistem SNES ini. Pada hasil pembuatan SNES minyak jinta hitam dari optimasi yang dilakukan, campuran PCO banding Kremophor RH40 banding PEG 400 pada perbandingan konsentrasi 1:7:2 adalah formula yang paling optimal karena memberikan tampilan visual sebagai non-emulsi dengan ukuran globul yang paling kecil. Optimasi waktu pengadukan dan waktu sonikasi yang paling optimal adalah 120 dan 60 menit. Jumlah minyak jinta yang paling optimal yang bisa dimasukkan ke dalam fase minyak dan membentuk SNES adalah 200 liter per 1 gram fase minyak. Karakteristik dan evaluasi SNES minyak jinta hitam secara visual non-emulsi terlihat jernih dan transparan. Hal ini disebabkan karena diameter globulnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan panjang gelombang optis dari spektrum sinar tampak, sehingga menyebabkan penghamburan cahaya sangat lemah. Peningkatan penolakan elektrostatik antar globul yang disebabkan oleh potensial zeta yang tinggi mencegah terjadinya koalescens pada non-emulsi. Sebaliknya, penurunan gaya penolakan antar globul dapat menyebabkan pemisahan fase. Pada pengamatan morfologi, hasil analisis TEM menunjukkan bahwa globul SNES minyak jinta hitam memiliki ukuran globul kurang dari 100 nanometer dengan bentuk sferis. Kemudian selanjutnya, evaluasi stabilitas fisik SNES minyak jinta hitam. Yang pertama yaitu uji sentrifugasi. Dari uji sentrifugasi ini diperoleh hasil tidak adanya pemisahan antara fase minyak dan fase akhir dari SNES. Hal ini menunjukkan bahwa
SNES minyak jinta hitam cukup stabil selama penyimpanan. Yang kedua yaitu uji stabilitas fisik non-emulsi dengan siklus Price-Tau. Uji stabilitas SNES minyak jinta hitam dilakukan dalam 6 siklus Price-Tau. Hasil analisis indeks polidispersi dan potensial zeta menunjukkan perbedaan yang signifikan setelah siklus yang ketiga. Indeks polidispersi yang cenderung naik pada siklus ketiga dari siklus Price-Tau menunjukkan distribusi ukuran partikel yang kurang baik selama penyimpanan. Hal ini berhubungan dengan ukuran globul yang relatif kecil dengan potensial zeta yang semakin menurun, memungkinkan adanya kecenderungan globul untuk bersatu. Yang terakhir yaitu uji aktivitas antiinflamasi SNES minyak jintan hitam. Dari hasil uji antiinflamasi yang dilakukan, SNES minyak jintan hitam tidak memberikan aktivitas antiinflamasi dengan rata-rata persen inflamasi yang tertinggi di antara seluruh kelompok, yaitu sebesar 38,76%. Bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang diberikan PCO dan kelompok yang diberikan minyak jintan hitam, yaitu 31,51% dan 21,70%. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.